senja. Hingga tak terhingga kasihnya. Oh besarlah kasih Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu pagi hari ini? Saya mengajak pagi hari ini kita sama-sama memuji Tuhan. Ya, shalom Kakak Estina, Kakak Yanti, Kakak Joy, selamat bergabung ya. Kita mau menaikkan pujian pagi hari ini, katakan saat pagi hari kita datang lagi kepada Tuhan, mengucap syukur, memuji Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Apapun keadaanmu saat ini, mari kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, ucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, senangkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya ini kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya ini kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya ini kerinduanku, menyenangkan-Mu,
Tuhanmu, senangkan hatimu, hanya ini kerinduanku. Bila cobaan menimpa hidupmu, bila kelam kabut tak menentu arahmu, ingat masih ada seorang nolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Bila coba menimpa hidupmu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat masih ada seorang nolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Selalu dan memanggil namanya, berdoa ya menghampirimu, percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus sejauh doa, seru dan memanggil namanya, berdoa yang akan menghampirimu, percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Katakan besar-besar anugerahnya. Besar anugerahnya, besar, besar kuasanya, kuasanya terlebih besar untuk menolongmu. Terhingga, tak terhingga kasihnya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Besar, besar anugerahnya. Ya besar, besar kuasanya. Tak hitung, tak terhingga kasihnya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Oh besar, besarlah kasih Allah. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, selamat pagi. Pagi hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami membawa segala keberadaan kami kepadamu, Tuhan. Kami mau tinggalkan di mesbah-Mu. Biarlah pagi hari ini kami mau mendengarkan suara-Mu, Roh Kudus. Mari berbicaralah lewat hamba-Mu ini. Kuasai setiap hati dan pikiran kami. Buat kami untuk bisa mengerti kebenaran firman-Mu dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan, sehingga setiap kami yang ada di live room ini
kami boleh bangkit menjadi lebih daripada pemenang dalam setiap aspek kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, shalom Bapak Ibu semua yang sudah bergabung. Ibu Evi Lampus, Ibu Maidalena. Selamat pagi. Ya, Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Ya, Kakak Estina, terima kasih. Terima kasih Bu Esther. Pagi hari ini saya mau melanjutkan ya firman Tuhan yang kemarin. Karena firman Tuhan yang kemarin itu sebetulnya esensi hidup sebagai orang Kristen. Kita semua itu ya dipanggil, dan kerinduan Tuhan bagi kita mencapai titik level yang tertinggi, berjalan bersama dengan Kristus ya. Kalau kita sudah sampai di titik level ini ya, wah ini namanya level, saya boleh bilang level kesempurnaan. Seperti Tuhan Yesus bersatu dengan Allah, demikian pula Tuhan menginginkan kita untuk bersatu dengan Tuhan ya. Oke, sebentar saya cari musik yang enak dulu. Oke. Nah, kan enak kan musiknya. Oke. Kembali ya, kita mau melihat Yesaya 58. Yesaya 58. Ya, sebelum membahas ya, shalom Ica, selamat bergabung. Ya, sebelum membahas ayat firman Tuhan ini, saya mau menekankan dulu ya, apa sih yang Tuhan janjikan ya bagi kita anak-anaknya ketika kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan mencapai titik level yang tertinggi ini ya. Kita mau lihat ya dari Yesaya 58 ayat ke 13 ya. 13 kah Kakak Estina? Mari kita lihat. Ya, oke, sebentar saya buka ya ayat firman Tuhannya. Yesaya, oh iya ada Alkitab. Benar Kakak Estina. Kakak Estina semangat sekali. Puji Tuhan ya, anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Ya, saya bacakan ya. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Ayat ke-14 ya. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Ya, mungkin Bapak Ibu bingung, apa hubungannya sih Sabat dengan ya bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, sebetulnya Sabat itu adalah simbolik ya, simbolik kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tetapi sebelum sampai ke sana, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk membaca dulu janji Tuhan ya, supaya kita semangat. Janji Tuhan ketika kita mencapai di titik tertinggi bersatu dengan Tuhan. Ya, karena Sabat itu artinya rest. Rest itu beristirahat ya. Mari kita baca sekali lagi ayat ke-14. Ya, kita akan dibuat bersukacita karena Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekarang siapa yang lagi duka cita, yang lagi sedih, yang lagi susah ya. Tuhan janjikan kita akan bersenang-senang karena Tuhan ya, bukan karena keadaanmu, bukan karena ya karena hal-hal yang ada di dunia ini, tetapi kita akan dibuat bersenang-senang karena Tuhan. Masih ingat Tuhan Yesus berkata, ya, aku
aku katakan semuanya ini supaya kamu, supaya sukacitaku penuh di dalam engkau. Katakan seperti apa? Di ayat sebelumnya Tuhan Yesus katakan, ketika engkau mengasihi sesamamu dan sesama manusia, ketika engkau melakukan firman Tuhan, maka kita akan dibuat menjadi bersenang-senang karena Tuhan. Nah, kemudian lanjut apa? Dikatakan Tuhan akan membuat kita melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Maksudnya apa sih? Ya, maksudnya kalau dibawa Tuhan melintasi bukit-bukit, puncak bukit-bukit, berarti ini menunjukkan satu posisi kita nggak akan dibawa ke lembah. Kalau lembah kan air mata, kesusahan, penderitaan, pencobaan. Tetapi puncak bukit-bukit ini berbicara tentang posisi kemenangan, posisi promosi, posisi ditinggikan, posisi kemuliaan, posisi kesejahteraan, kemenangan atas setiap masalah-masalahmu, atas setiap tantanganmu. Saya mau highlight dulu janji Tuhan supaya Bapak Ibu semangat nanti. Maksudnya apa sih Sabat itu ya? Oke, lanjut. Di sini dikatakan apa? Tuhan akan memberi kita makan dari milik pusaka Yakub. Ini berbicara tentang warisan berkat Abraham. Berkat Abraham, masih ingat? Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan akan memberkati Abraham dengan keturunan yang sangat banyak. Barang siapa memberkati Abraham, dia juga akan diberkati. Barang siapa mengutuk Abraham, dia juga akan dikutuk Dan lewat Abraham, semua bangsa akan diberkati. Nah, janji yang sama juga berlaku kepada kita jikalau kita mencapai level ini. Nanti saya akan jelaskan masih ingat bagaimana Tuhan memberkati Abraham dengan bukan hanya dengan keturunan yang sangat banyak, tetapi masih ingat bagaimana Abraham diberkati dengan kekayaan yang sangat banyak juga kan? Nah, janji ini, berkat ini akan menjadi milik kita. Kan kita diberi makan dari milik pusaka Yakub. Jadi dari jatah leluhur kita, berkat leluhur kita Abraham akan sampai kepada kita ketika kita mencapai level ini. Nah, sekarang kita mau membahas apa sih hubungannya Sabat dengan kita. Sabat kan bukannya untuk orang Yahudi, betul? Sebetulnya ini adalah simbolik segala perintah yang Tuhan berikan dalam perjanjian lama sebetulnya adalah simbolik bagi kita yang hidup di perjanjian baru. Saya mau jelaskan. Nah, sebetulnya Sabat itu arti kata sesungguhnya itu adalah rest. Rest itu adalah istirahat Nah, dalam bahasa Hebrew-nya kan Sabat, tetapi dalam bahasa Ibrani-nya itu dikatakan kata pausis. Itu menunjuk kata yang sama, artinya rest alias istirahat. Mohon maaf ini sedikit terlalu teori, tetapi kita perlu mengetahui teori supaya kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita supaya kita ngerti gitu Nah, apa hubungannya? Saya mau menggali lebih lanjut. Kata yang sama itu dipakai waktu Tuhan Allah berhenti beristirahat ketika dia selesai menciptakan dunia ini. Pada hari yang ketujuh dia berhenti. Di situ kata yang sama dikatakan rest. Dia berhenti dan dia rest. Nah, itu terjadi pada hari yang ketujuh Hari ketujuh sama halnya dengan kalendernya Yahudi. Kalendernya Yahudi itu hari Sabat itu hari yang ketujuh yang jatuh di hari Sabtu. Nah, maksudnya apa sih? Apa hubungannya dengan kita? Oke, saya jelaskan. Bapak Ibu,
ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini ya, masih ingat ya, Tuhan Yesus selalu berkata-kata bahwa perkataan yang dia perkatakan itu bukan perkataan dirinya sendiri, tetapi perkataan Tuhan ya, perkataan Allah Bapa. Demikian juga pekerjaan-pekerjaan yang dia kerjakan. Itu bukan pekerjaan dia sendiri. Dia melihat Bapa melakukannya, maka dia melakukannya. Anak tidak bisa melakukan segala sesuatu dari anak sendiri, tetapi ketika anak melihat pekerjaan yang Bapa lakukan, maka dia melakukan pekerjaan yang Bapa lakukan. Sebetulnya Sabat ini berbicara tentang istirahat. Ya, bagaimana kita berhenti dari pekerjaan-pekerjaan kita, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Ini mengacu kepada satu posisi, posisi istirahat. Kita berhenti dari pekerjaan kita. Maksudnya apa? Apakah kita nggak usah kerja lagi? Bukan ya. Ini satu keadaan di mana kita tidak lagi ya melakukan pekerjaan-pekerjaan menurut cara kita sendiri lagi. Ya, sama seperti Tuhan Yesus sudah nggak melakukan pekerjaan-pekerjaan menurut suka-sukanya dia. Tuhan Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Demikian pula kita. Ketika kita mau melakukan segala sesuatu ya, bukan dengan jalan kita lagi, tetapi jalannya Tuhan. Ya, kita baca ya. Di sini dikatakan, dalam bahasa Indonesianya memang kurang jelas. Di sini dikatakan ya, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala urusanmu dan tidak mengurus urusanmu, atau berkata omong kosong. Kalau Bapak Ibu baca dalam versi bahasa Indonesianya kurang jelas di situ. Tetapi kalau dalam bahasa versi New King James Version-nya maka di situ jelas sekali ya. Memang itu masih dikatakan, if you turn away your foot from the Sabbath, from doing your pleasure on my holy day. Jikalau engkau ya tidak lagi mencari kesenanganmu di hari kudusku. Ya, kenapa dikatakan hari ke-7? Karena angka 7 itu angka yang sempurna, angka genap yang bisa berarti terus-menerus ya, bukan sekali. Sama halnya ketika murid Tuhan Yesus bertanya, berapa kali aku harus mengampuni Tuhan? Tuhan Yesus menjawab 70 kali 7 kali. Maksudnya apa? Maksudnya selama-lamanya. Selama-lamanya kamu harus mengampuni. Ya, sama halnya dengan ini. Kenapa angka 7, hari ke-7? Berarti selama-lamanya posisi kita itu harus menjadi posisi yang beristirahat. Posisi kesatuan di mana kita tidak lagi mencari kesenangan kita sendiri, tetapi mencari kesenangan Tuhan. Di sini dikatakan ya, not doing your own ways, tidak melakukan segala sesuatu dengan caramu, dengan jalanmu sendiri. No finding your own pleasure, tidak lagi mencari kesenanganmu sendiri, tetapi mencari kesenangannya Tuhan. Nor speaking your own words, artinya tidak lagi berkata-kata menurut perkataanmu sendiri, tetapi berkata-kata dengan perkataan Tuhan, firman Tuhan, apa yang menyenangkan Tuhan, apa yang berkenan kepada Tuhan. Sama halnya seperti Tuhan Yesus. Bapak Ibu nangkep sampai di sini? Kalau nangkep katakan amin gitu, klik tulis. Jadi saya tahu apa yang saya katakan itu, apakah Bapak Ibu ngerti ya? Roh Kudus, mari Engkau berikan pengertian kepada setiap Bapak Ibu yang ada di sini. Maksudmu itu ya, ini maksud Tuhan itu supaya kita sama seperti Tuhan Yesus. Ya, karena Tuhan Yesus juga sama, dia tidak mencari kesenangannya dia sendiri. Dia tidak mencari jalan-jalannya sendiri. Kalau cari jalan-jalannya sendiri ya Tuhan Yesus mungkin gak mau berkorban di atas kayu salib. Ngapain turun ke dunia berkorban di atas kayu salib ya?
menanggung derita, menanggung sakit penyakit, kemiskinan ya. Ya dong, tadinya di surga kaya dia ninggalin ke dunia. Nah, sama halnya dengan kita. Tuhan kepengen Bapak, Ibu, dan saya sampai ke level ini. Level dimana kita beristirahat, dikatakan beristirahat. Mungkin dalam ya sehari-hari kita tetap bekerja, kita tetap ya melakukan segala sesuatu yang harus kita lakukan ya. Kalau dalam bangsa Yahudi, rest itu ya, Sabat itu benar-benar mereka tidak boleh melakukan apa-apa tetapi ya menyembah Tuhan. Tetapi maksudnya ini kan simbol ya. Sebetulnya Tuhan memberikan hukum Sabat kepada bangsa Yahudi itu adalah simbol bagi kita untuk berhenti mencari lagi jalan-jalan kita sendiri, tetapi mencari jalannya Tuhan. Kita mau mengenal kebenarannya Tuhan, mencari jalan-jalannya Tuhan seperti Musa, supaya kita jangan sampai mati seperti bangsa Israel yang mati di padang gurun karena tidak percaya. Ya, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari kitab Ibrani. Ya, kitab Ibrani pasal 4. Jadi Bapak Ibu bisa lebih paham maksudnya ya. Di sini dikatakan, saya bacakan ya, Ibrani 4 pasal 4 ya, ayat 3 sampai 6. Dikatakan ya, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Perhentian di sini dikatakan peristirahatan ya. Ini sama dengan Sabat. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Ini berbicara tentang Allah yang selesai menciptakan dunia ini dan dia beristirahat di hari yang ketujuh. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat tempat perhentianku di sini ya. Tetapi kata yang dipakai adalah Sabat, rest, peristirahatan, itu sama. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Ya. Jadi di sini mengacu tentang ya sama Sabat, tentang rest. Kita masuk ke ya posisi ini ya, posisi rest ini ketika kita taat kepada Tuhan, ketika kita mau mencari jalan-jalannya Tuhan dan bukan jalan-jalan kita sendiri, ketika kita mau mencari kesenangan Tuhan, bukan kesenangan kita sendiri, ketika kita mau berkata-kata ya, perkataan yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, memperkatakan janji-janji firman Tuhan, bukan memperkatakan kesusahanmu, memperkatakan keadaanmu ya, memperkatakan ya hal-hal yang negatif, bukan. Ketika perkataan kita ya perkataan yang membangun, memberkati, yang berkenan kepada Allah, bahkan memberkati hidupmu. Ya, ketika kita sampai kepada posisi ini, kita sampai kepada posisi di mana di kitab Yohanes dituliskan apa? Bahwa Tuhan Tuhan Yesus berkata ya di kitab Yohanes, jikalau engkau tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, ya, maka engkau akan meminta apapun juga dan itu akan diberikan kepadamu. Ya, terima kasih kata aminnya, berarti saya tahu bahwa Bapak Ibu paham ya apa yang saya maksudkan ya. Jangan sampai saya udah ngomong panjang lebar kali tinggi nggak paham. Ya, terima kasih Kakak Estina, Kakak Berlian, Ibu Esther, berarti ya Bapak Ibu nangkep apa yang saya maksudkan.
Kalau kita sampai kepada level ini, kita sampai kepada level di mana kita berjalan bersama dengan Tuhan ya. Seperti Enok berjalan bersama dengan Tuhan. Maka dia tidak ada lagi ya, karena diambil sama Tuhan. Karena udah benar-benar bersatu dengan Tuhan. Kalau bayangkan Bapak Ibu, kalau kita bersatu dengan Tuhan ya, kita mau pusing apa lagi sih? Kita mau khawatir apa lagi? Orang kita udah bersatu dengan Tuhan, ya. Sama seperti Tuhan Yesus bersatu dengan Bapa di surga. Kan dikatakan, ya, anak ada di dalam Bapa, ya. Dan kita harusnya yang Tuhan Yesus mau, kita ada di dalam anak. Jadi kita ada di dalam posisi bersatu. Kita sebagai manusia, ya sebetulnya kita ini hanya manusia, tetapi dipersatukan di dalam Tuhan Yesus, ya, dan dipersatukan di dalam Bapa. Ya, dalam hati kita juga ada Roh Kudus kan, ada Tuhan Yesus. Jadi kita ada dalam posisi kesatuan. Kalau ada di dalam posisi kesatuan seperti ini, sekarang saya tanya, apakah ada kuasa jahat yang bisa mencuri, membunuh, membinasakan kita? Enggak ada lah ya. Sebelum ngelihat kita, mereka melihat apa? Melihat Tuhan. Mana berani. Bukan hanya mana berani, tetapi kita ada dalam posisi level kekuasaan yang paling tinggi. Ya mungkin yang saya jelaskan ini terlalu terlalu gimana gitu ya, tetapi ini adalah kebenaran firman Tuhan. Dan saya kepengen ya Bapak Ibu yang ada di sini juga berjalan dalam posisi otoritas, posisi kuasa. Karena kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Ya, dalam posisi level kesatuan di mana kita dipersatukan dengan Kristus. Dan didudukan di sebelah kanan Allah Bapa. Dalam posisi ini kita mencapai posisi yang paling tinggi, ya, posisi otoritas. Engkau punya kuasa, ya, atas masalah-masalahmu, ya, karena sumber-sumber dari masalah-masalah kita kebanyakan ya, bukan semuanya, tapi kebanyakan ya dari si pencuri, si iblis ya, yang mencuri, membunuh dan membinasakan. Mereka bisa pakai orang untuk ya mengganggu kita, mereka bisa pakai sakit penyakit ya, dan juga kondisi-kondisi tertentu. Tetapi ya ada juga karena tanda kutip kebodohan kita bisa kan, ketika kita ya sembrono, ketika kita ya itu tadi ngikutin mau-maunya kita, suka-sukanya kita. Padahal kata Tuhan ya, janji Tuhan itu apa? Kalau kita bisa sampai ke level ini ketika kita tidak lagi mencari jalan-jalan kita, yang bikin kebanyakan dari kita ya mendapatkan masalah itu karena kita mengikuti jalan-jalan kita sendiri kan. Misal ya dalam banyak hal lah, misalnya belum waktunya untuk punya rumah misal, tapi maksa. Bisa kan maksa, maksudnya penghasilan belum cukup untuk misalnya beli mobil, beli itu, beli ini, tetapi karena keserakahan kita maksain gitu. Bisa kan? Bisa. Ya. Yang perlu kita paksakan itu yakni iman ya, iman ketika kita memberlakukan apa yang sudah Tuhan Yesus bayar di atas kayu salib. Kita perlu ya, memaksakan itu, istilahnya iman yang tidak mau menyerah. Tetapi ya kalau misalnya dalam hal keuangan misalnya ya, saya temui banyak dari ya orang-orang yang datang kepada saya, ya kemauannya itu yang bikin ya menjerumuskan. Misalnya belum mampu untuk beli hal-hal yang menurut kita itu ya kurang bijaksana, misalnya membeli segala sesuatu yang branded, tetapi ya dalam segi kegunaan kan kita belum, maksudnya segi kegunaan ya, bukan keperluan ya.
tetapi kita memaksakan diri. Nah, itu kan apa ya? Mau kita sendiri, tetapi kita mau belajar di sini. Kita sekarang kita mau mengikuti jalannya Tuhan ya, bukan suka-suka kita sendiri. Kita mau mencari kesenangan Tuhan. Nah, apa yang Tuhan janjikan ya ketika kita mencapai level ini ya, sama seperti Tuhan Yesus, maka di sini akan terjadi bagi kita ya, bagi Bapak, Ibu, dan saya, apa yang dikatakan di Mazmur 91 ayat 1. Ada yang ingat Bapak Ibu Mazmur 91 ayat 1? Yakni dikatakan apa? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa ya. Dia tidak perlu takut bahaya kan di Mazmur 91 ayat 1. Sebetulnya ya, firman Tuhan dalam bahasa Indonesianya itu kurang jelas. Sebetulnya kalau dalam bahasa versi New King James Version-nya dikatakan seperti ini. He who dwells in the secret place of the Most High. Maksudnya apa? Mereka yang tinggal, bukan yang duduk ya, tetapi yang tinggal di dalam tempat rahasianya yang maha tinggi. Jadi kita tinggal di dalam Kristus. Ya, kita tinggal di dalam Kristus ketika kita melakukan perintah-perintahnya. Ketika kita berada dalam posisi rest ini. Posisi istirahat ini, ketika kita tidak mencari lagi kesenangan kita, tetapi kesenangan Tuhan. Ketika kita tidak lagi mencari jalan-jalannya kita, tetapi jalan-jalannya Tuhan. Ya, kita akan tinggal di dalam Kristus. Kita akan tinggal di dalam Tuhan. Di sini dalam bahasa versi New King James Version-nya dikatakan, ya, he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Maksudnya akan bernaung dalam naungan yang maha kuasa. Ya, kita seringkali kan mendeklar Mazmur 91, declare, ya nggak ada salahnya declare, memang kita harus declare. Tetapi ada saatnya, ada bagiannya kita melakukan perintah Tuhan. Karena ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan ya, kita nggak perlu declare juga, kita udah otomatis. Kita sudah otomatis tinggal di dalam Tuhan ya. Dan Tuhan tinggal di dalam kita, otomatis mencapai posisi perlindungan yang sempurna. Oleh sebab itu ya, Paulus berkata ya, in him we live, we move, and we have our being. Maksudnya apa? Dalam dia, dalam Kristus kita hidup, kita bergerak, dan kita ada ya. Nyambungkan semua, Bapak Ibu bisa lihat firman Tuhan itu ya. Saya ngambil dari kitab Kejadian ya, dari Sabat ya. Saya ngambil dari kitab Ibrani, dari Kisah Para Rasul ya. Semuanya nyambungkan artinya. Dari kitab Yohanes tadi kan saya ya share ya, bagaimana jikalau engkau tinggal di dalam aku dan aku tinggal dan firmanku tinggal di dalam engkau, ya maka engkau akan berbuah banyak dan engkau akan meminta kepada Bapa dan apa yang kau pinta itu akan diberikan kepadamu. Ini adalah posisi level paling tinggi kita berjalan bersama dengan Tuhan. Posisi ini juga ya yang Tuhan janjikan kepada kita adalah posisi kemuliaan ya. Kita tidak akan mungkin bisa dimuliakan Tuhan kalau kita belum mencerminkan Kristus. Ya, nggak mungkin kita nggak akan mungkin sampai kepada posisi kemuliaan ini. Dalam kitab Kolose 3 ya, ayat 3 sampai 4 saya mau bacakan kepada Bapak Ibu ya. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak,
kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia, Kristus, dalam kemuliaan. Ya, maksudnya apa sih? Maksudnya itu Tuhan kepengen kita itu ya berjalan bersama dengan Tuhan sampai kepada posisi ini di mana kita mati. Maksudnya bukan mati secara jasmani, tetapi ya tubuh jiwa roh kita ini kita sungguh-sungguh serahkan kepada Tuhan. Bukan lagi untuk kesenangan kita, tetapi mencari kesenangannya Tuhan, mencari jalan-jalannya Tuhan, ya, mencerminkan Kristus. Sehingga orang lain kalau ngelihat Bapak Ibu dan saya bukan ngelihat Ciara gitu ya. Bukan ngelihat Bu Esther, bukan ngelihat Ibu Maidalena, bukan ngelihat Ibu Evi, bukan ngelihat lagi Kakak Estina ya. Tetapi apa yang orang lain lihat, mereka akan melihat kasih Kristus dalam hidup kita. Ya, mereka akan melihat kebaikan Kristus dalam hidup kita walaupun kita berbeda-beda ya. Tuhan Yesus yang terlihat. Mereka akan melihat kesabaran kita, maksudnya kesabaran Kristus ya. Mereka akan melihat kemurahan hati Kristus terpancar dari kehidupan Bapak Ibu dan saya. Mereka akan melihat kebaikannya Kristus dalam hidup kita semua. Ya, inilah yang Tuhan rindukan supaya kita semua sampai kepada titik ini. Ya, ketika kita sampai kepada titik ini, maka ini adalah ya titik di mana kita bisa dimuliakan oleh Tuhan. Dimuliakan itu apa sih? Ya, saya menjawab, dimuliakan itu apa sih? Dia dimuliakan itu ya, dipromosikan ya, dihormati ya, ditinggikan ya, diberkati ya. Ya, kenapa saya rindu sekali mengajarkan kebenaran firman Tuhan? Karena ya saya mengasihi Bapak Ibu semua. Karena ada banyak yang datang kepada saya ya, minta didoakan. Ya didoakan bisa sih didoakan ya. Ketika kita berdoa, ya ada kuasa Tuhan, sama seperti yang kemarin-kemarin ya Bu Esther kan melihat penglihatan misalnya ada. Bu Esther kan melihat penglihatan ya, puji Tuhan itu membangun iman kita semua di sini. Melihat penglihatan ada tumpukan uang ketika saya mendoakan doa berkat. Iya bisa, nggak mustahil Tuhan memberkati Bapak Ibu semua, karena itu adalah kerinduan hati Tuhan supaya melihat anak-anaknya semuanya diberkati. Tetapi ada satu kebenaran firman Tuhan yang memang kita harus lakukan supaya apa? Kemenangan kita itu lasting long, bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya, supaya kita terus hidup di dalam kemenangan yang terus menerus gitu loh. Ya, mau nggak mau kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Mau nggak mau kita harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Tuhan supaya kita terus menerus hidup di dalam kemenangan dalam setiap aspek kehidupan kita, supaya kita tidak buka pintu untuk si iblis mencuri, membunuh, membinasakan kehidupan kita. Bukan hanya sampai kehidupan kita, tetapi sampai anak cucu kita. Demikian pula jikalau Tuhan memberkati kita, berkatnya itu sampai anak cucu ya. Kalau Bapak Ibu ya dan saya mengerti kebenaran firman Tuhan ini, sekarang pertanyaan saya, masih maukah Bapak Ibu hidup dalam dosa? Enggak ya, pasti ya. Pasti enggak kan? Ya. Oke. Ya, tidak Kakak Estina ya. Nah, sekarang apakah dalam hidup Bapak Ibu masih ada doa-doa yang belum dijawab oleh Tuhan? Ya, kemarin-kemarin saya membagikan ya bagaimana ada bagiannya di mana kita bisa mendapatkan mukjizat, terobosan ya dengan perkataan-perkataan iman seperti yang saya lakukan ya. Bahkan puluhan tahun yang lalu waktu saya masih tanda kutip duniawi banget,
waktu saya belum kenal banget sama Tuhan. Saya cuman baca kebenaran firman Tuhan, saya deklarasi iman. Dan hanya dengan deklarasi iman itu saya mendapatkan kemenangan demi kemenangan dan demi kemenangan ya. Ada waktunya di mana kita bisa mengalami terobosan, kemenangan, mukjizat dengan perkataan iman. Tetapi Tuhan itu unlimited, tidak terbatas ya. Tuhan itu sangat kaya dengan berbagai macam dimensinya ya. Nah, ada bagian juga saat ini saya mengajak Bapak Ibu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Supaya ya kemenangan kita itu ya dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya bukan hanya saja misalnya dalam segi ya ada saya perhatikan ya orang-orang percaya misalnya dia dalam segi keuangan dia baik tapi dalam segi kesehatan dia dicuri iblis. Maksudnya dicuri iblis itu ya kayak kemarin kan saya doakan ibu siapa namanya saya jadi lupa semalam saya berdoa untuk ibu Lina ada di sini nggak Ibu Lina? Semalam saya doakan Ibu Lina ya. Ibu Lina selama 8 tahun dia itu dijajah iblis, saya bilang tanda kutip ya. Kenapa? Dia mengalami sakit syaraf kejepit. Jadi seluruh tubuhnya dari leher sampai kaki sakit. Sakitnya bukan sakit biasa, sakit banget gitu ya dia bilang. Sakit banget. Kemudian Roh Kudus mewahyukan kepada saya bahwa dia menyimpan kepahitan. Terus saya tanyakan memang ibu itu mengakui ya katanya. Dan kemudian ya ibu itu mau melepaskan pengampunan. Ya puji Tuhan, Tuhan pulihkan ya seketika itu juga ya. Nah, yang mau saya tekankan itu bahwa ya kalau saja Ibu Lina mengetahui kebenaran firman Tuhan ya, kita ini bukan mencari kesukaan kita, tetapi kesukaan Tuhan. Kesukaan Tuhan apa? Kata Tuhan, lepaskanlah pengampunan. Coba kalau Ibu Lina melakukan firman Tuhan ya, melepaskan pengampunan, berjalan di dalam kasih, dia pasti nggak akan dijajah selama 8 tahun ya. 8 tahun sakitnya. Ibu Lina kalau ada di sini, boleh klik tuliskan amin gitu ya. Ibu Lina bilang dia sudah ada Zoom di gerejanya, jadi kemungkinan nggak bisa ikut saya. Saya bilang nggak apa-apa kalau sudah ada Zoom di gerejanya, ikut aja gerejanya, jangan ikut saya ya, saya bilang. Jadi maksudnya saya ceritakan ini kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu paham bahwa ya ada bagian yang harus kita lakukan supaya kita mengalami kemenangan dalam setiap aspek kehidupan kita. Bukan hanya saja dalam ya kesehatan, keuangan, serahkan semuanya. Serahkan semua aspek kehidupanmu kepada Tuhan supaya Tuhan yang memimpin, supaya Tuhan yang menjadi raja, supaya Tuhan yang memerintah. Dan kita tidak akan mungkin bisa mengerti ya jalan-jalannya Tuhan, kesenangannya Tuhan, perkataan-perkataan apa yang berkenan kepada Tuhan kalau kita tidak membaca firman Tuhan. Mohon maaf ya, ini firman Tuhannya mungkin sedikit dalam ya. Ya, tetapi ini kebenaran firman Tuhan yang akan memerdekakan Bapak Ibu. Kalau ada yang nggak paham, boleh tanya. Ya, oke, saya rasa sekian pembahasan firman Tuhan ya, renungan firman Tuhan sampai di sini. Saya percaya firman Tuhan ini sudah memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa. Ya, kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Engkau sudah taburkan lewat hamba-Mu ini. Biarlah Roh Kudus, Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini supaya mereka boleh mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Dan Roh Kudus mampukan setiap Bapak Ibu yang ada di sini supaya bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Saat ini hamba-Mu melepaskan roh yang haus dan lapar akan Tuhan turun kepada setiap
Bapak Ibu yang ada di live room ini. Mari Roh Kudus curahkan roh-Mu, roh yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu kepada setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini. Roh Kudus jamah terus mengalir terus, roh pertobatan turun atas setiap Bapak Ibu yang ada di live room ini. Roh pertobatan, roh yang haus dan lapar akan Tuhan, roh yang takut akan Tuhan, roh yang menghormati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang merindukan pekerjaan. Ya, darah Yesus buka jalan berkat bagi engkau. Terima kasih Bapa di surga sudah menyediakan pekerjaan-pekerjaan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini. Engkau yang sedang terlilit oleh hutang, darah Yesus sudah menghancurkan, sudah mematahkan belenggu kutuk hutang pihutang, belenggu kutuk langit tembaga atas hidupmu sudah hancur, sudah patah demi nama Tuhan Yesus. Belenggu kutuk masa depan sudah hancur, sudah patah demi nama Tuhan Yesus. Saya usir setiap pencuri berkat dari hidupmu keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat atas hidupmu, diberkatilah engkau, diberkati pekerjaanmu, usahamu, keluargamu, rumah tanggamu, diberkati Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang sedang mengalami pergumulan rumah tangga, kasih Tuhan mengalir. Hati yang luka disembuhkan, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus, dipersatukan oleh kasih Tuhan sehingga hati Bapa kembali kepada hati anak-anaknya, hati anak-anaknya kembali kepada hati orang tuanya, dan demikian pula dengan suami istri dipersatukan dengan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang sedang susah, engkau yang sedang bergumul, kasih Tuhan menjamahmu, roh sukacita, damai sejahtera turun atas engkau, memenuhi hati dan pikiranmu, buka jalan bagi engkau untuk setiap pergumulanmu, ada jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman ya Bapak Ibu, terima dengan iman, kuasa Tuhan sudah mengalir. Yang Bapak Ibu perlu lakukan hanyalah menerimanya dengan iman dan mengucap syukur ya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Ya Bapak Ibu, ada yang sakit yang mau didoakan, boleh klik tombol tamu, boleh tuliskan di komentar sakitnya apa. Ya. Kalau enggak saya juga doakan ya, kalau yang enggak mau naik ke atas enggak apa-apa. Bapak Ibu boleh pegang bagian tubuhmu yang sakit saat ini. Ya. Saya akan doakan secara bersama-sama bagi Bapak Ibu yang sakit. Monggo silahkan tumpangkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Saat ini kuasa Tuhan sedang mengalir. Ya, sedang mengalir. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohmu saat ini. Siapapun Bapak Ibu yang sedang sakit, ampuni segala dosa-dosamu. Segala belenggu kutuk, sakit, penyakit, kutuk dosa saat ini hancur, patah demi nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas. Semua roh sakit lambung, roh sakit penyakit keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan berkat kesembuhan saat ini. Berkat kesembuhan turun atas engkau. Asam lambungmu normal, ya. Sakit di lambungmu sembuh. Segala kekhawatiran keluar, kecemasan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati dengan sukacita Tuhan, kasih Tuhan mengalir. Ya, lambungmu sembuh sekarang, sudah gak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Segala luka-luka di batinmu, di hatimu, kasih Tuhan mengalir, menyembuhkan, memulihkan, digantikan dengan sukacita Tuhan melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Ya, oke, puji Tuhan ya Bapak Ibu yang mau bersaksi ketika didoakan, ya jamahan Tuhan boleh tuliskan di komentar ya. Atau Bapak Ibu yang mau turun duluan juga monggo silahkan. Ya, terima kasih Kakak Estina, Ibu Evi ya.
Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Kakak Bria share, ya apa yang Kakak Bria share alami setelah didoakan. Ya apa yang kau alami setelah didoakan boleh tuliskan di komentar. Nah bagi Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, ya boleh klik tombol tamu, tuliskan di komentar sakitnya apa. Saya akan undang naik ke atas ya. Sambil menunggu, mari kita naikkan pujian ya. Pujian apa ya, kemurahanmu ya, kemarin ada yang request. Saya cari dulu lagunya. Jadi sekarang baru ada. Saya download dulu gitu ya di iTunes. Oke. Tuhanmu. Ya, thank you juga Ica ya sudah gabung. Semoga terberkati. Kemurahan lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan lebih dari hidup, murahanmu lebih dari hidup, kemurahanmu lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan lebih dari hidup. Ya, thank you juga Kakak Nitaos, ya Ibu Evi, terima kasih Kakak Cong. Tadi ada biji sesawi, ya terima kasih biji sesawi sudah bergabung. Ya Kakak Samuel tadi sudah didoakan. Apa yang Kakak Samuel rasakan setelah didoakan? Boleh tuliskan di komentar ya. Aku memuji Engkau, kemurahan lebih dari hidup, rahmatmu lebih dari hidup, kemurahanmu lebih dari hidup, maka jiwaku memuji Engkau. Kemurahan lebih dari hidup. Bapak Ibu yang sakit, yang mau didoakan secara khusus, boleh tuliskan di komentar dan klik tombol tamu ya. Lebih dari hidup, oh, kemurahanmu lebih dari hidup. Diberkatilah ibu, anaknya Ibu Evi ya. Diberkati dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan demi nama Tuhan Yesus. Ya Ibu Evi, setiap hari Ibu doanya seperti ini. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberikan anak saya, namanya siapa ya, sebutkan. Pasangan hidup yang takut akan Tuhan ya. Ibu doanya begitu ya. Kemurahan lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan
dari hidup. Ya, untuk Kakak Alyong ya, saya berdoa, dan untuk Bapak Ibu semua yang punya toko, yang punya usaha, saya berdoa ya, darah Yesus yang menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu, darah Yesus yang menguduskan tempat usahamu, dimanapun tempat usahamu berada, dikuduskan oleh darah Yesus. Darah Yesus hancurkan, patahkan setiap santet, setiap sihir, setiap kiriman, setiap jimat, hancur patah kuasanya atas tempat usahamu ya. Demi nama Tuhan Yesus, setiap roh-roh kutuk saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan berkat Tuhan atas engkau, atas usahamu. Terima kasih Bapa di surga sudah mengirimkan pelanggan-pelanggan dari timur, utara, selatan, barat untuk memberkati engkau. Dan engkau juga akan dibuat Tuhan menjadi berkat bagi sesamamu dan bagi kerajaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya melepaskan berkat atas engkau. Ya, amin, amin. Shalom kakak kaun, semangat ya. Lebih dari hidup. Tuhanmu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhanmu lebih dari hidup. Maka lidahku memuji Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka jiwaku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ya, terima kasih Kakak Yohanes. Ibu Evi, monggo silahkan. Ya, Kakak Dino, terima kasih. Lebih dari hidup, oh, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kakak Biaser, masih adakah di sini? Tadi setelah didoakan, apa yang kakak rasakan? Boleh tuliskan komentar ya. Tadi yang sakit, yang sudah didoakan, apa yang kakak rasakan? Setelah didoakan, boleh tuliskan di komentar ya, supaya membangun iman Bapak Ibu yang lain. Ya, kesaksian Bapak Ibu itu membangun iman yang lain. Kemurahan lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Lebih dari hidup, Roh sukacita mengalir. Bapa di surga, curahkan roh sukacita atas Bapak Ibu semua yang ada di live room ini. Diberkati dengan roh sukacita mengalir memenuhi Bapak Ibu semua. Puji Engkau, kemurahan
dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Udah enakan ya, puji Tuhan ya. Sudah sembuh ya Kakak Samuel, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang dimuliakan, Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Ya luar biasa Tuhan Yesus dahsyat. Lebih dari hidup. Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah menjamah Kakak Samuel, Engkau sudah menyembuhkan Kakak Samuel. Semua rasa takutnya sekarang, rasa cemasnya sudah hilang, sudah digantikan dengan kasih dan sukacita Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menyembuhkan lambungnya dengan sempurna. Terima kasih hamba-Mu juga memberkati Kak Samuel, memberkati masa depannya. Dalam nama Tuhan Yesus, masa depanmu diberkati. Apa yang kau khawatirkan, apa yang kau takutkan tidak akan pernah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi rencana Tuhan yang akan tergenapi dalam hidupmu. Ya, rencana yang mendatangkan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan harapan untuk Kakak Samuel Yehezkiel dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Lebih dari hidup. Oh, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Sudah pukul 5:08 ya. Saya tutup renungan kita pagi hari ini ya. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 WIB lagi. Ya Kakak Deni. Ya diberkati Kakak Deni dan keluarga besar dengan roh yang takut akan Tuhan. Dengan kasih Tuhan sehingga engkau tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Demi nama Tuhan Yesus ya. Kakak Hakmi, terima kasih sudah bergabung ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya Ibu Evi, terima kasih semuanya. Oke, semuanya ya. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati Bapak Ibu semua. Shalom.